Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli, Stambuk F55517194. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tugas pada mata kuliah kecerdasan buatan, yang dimana saya melakukan contoh kasus, yaitu untuk mencari jalur terdekat dari SPBU Sis Al-Jufri ke SPBU Towa Kota Palu menggunakan metode Best First Search atau BFS dengan algoritma greedy. Nah, sebelum masuk ke contoh kasusnya, di sini saya mau menjelaskan atau memberikan beberapa poin mengenai greedy Best First Search ini. Nah, untuk poin pertama, yaitu algoritma ini merupakan jenis algoritma Best First Search yang paling sederhana. Kemudian poin kedua, algoritma ini hanya memperhitungkan biaya perkiraan saja dengan rumus Fn sama dengan Hn. Kemudian untuk poin ketiga, karena hanya memperhitungkan biaya perkiraan yang belum tentu kebenarannya, maka algoritma ini menjadi tidak optimal. Nah, mengapa tidak optimal? Nanti di akhir video kita akan jelaskan. Selanjutnya, kita masuk untuk gambaran contoh kasusnya. Nah, di sini untuk contoh kasus yaitu mencari rute dari S menuju H berdasarkan Hn. Nah, untuk Hn-nya sendiri ini merupakan biaya perkiraan. Nah, sebelum masuk di situ, di sini saya menjelaskan dulu, yaitu S ini merupakan SPBU Sis Al-Jufri atau titik awal kita, dan untuk tujuan kita yaitu H, yang dimana merupakan SPBU Towa. Nah, untuk menuju SPBU Towa sendiri ini ada beberapa jalur, mulai dari A, B, C, dan seterusnya hingga sampai dengan jalur M. Nah, untuk angka-angka yang berada pada jalur ini sendiri merupakan jalur biaya sebenarnya atau biaya yang kita keluarkan untuk menuju jalur-jalur ini, untuk angka-angka yang ada pada jalur ini. Nah, untuk angka-angka yang ada pada tabel ini sendiri, ini merupakan biaya perkiraan, yaitu Hn-nya. Jadi di sini untuk metode greedy ini kita menggunakan biaya perkiraan. Jadi kita tidak menggunakan untuk biaya sebenarnya yang ada pada jalur ini. Jadi di sini kita hanya menggunakan biaya perkiraan untuk pada tabel ini, di mana biaya perkiraan ini ada pada jalur-jalur yang di atas ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah pertama. Jadi di sini untuk titik awal kita ini, kita berada pada titik awal S ini yang berwarna merah. Kemudian pada titik awal kita ini ada beberapa jalur yang bisa kita lewati, yaitu jalur A, B, dan C. Nah, jadi di sini kita pada open ini kita memasukkan jalur yang bisa kita lewati, yaitu A, B, dan C. Nah, untuk close-nya sendiri kita langsung mengeluarkan S. Kita tidak memasukkan pada open karena S ini merupakan titik awal kita. Nah, untuk di langkah tabelnya sendiri ini ada S, A, B, C, yang dimana jalur yang bisa kita lewati itu adalah A, B, dan C ya. Dan untuk S sendiri titik awal kita. Kemudian untuk biaya perkiraannya kita masukkan juga, kita samakan dengan contoh kasusnya yang ada di atas, yaitu di sini ada A dengan biaya perkiraan 50, B dengan biaya perkiraan 70, kemudian C dengan biaya perkiraan 30. Nah, untuk apa kita masukkan? Di sini kita memasukkan biaya perkiraannya untuk melihat biaya perkiraan mana yang paling terendah yang bisa kita lewati untuk menuju ke SPBU Towa. Nah, untuk ketiga jalur yang bisa kita lewati ini, untuk jalur biaya terendahnya itu ada pada jalur C, yaitu hanya memiliki biaya perkiraan sebesar 30. Jadi kita memilih C untuk jalur yang kita lewati. Jadi dari titik S ini, titik awal kita menuju ke jalur C. Jadi posisi kita saat ini ada pada jalur C. Kemudian kita langsung masuk ke langkah kedua. Nah, di langkah kedua ini kan kita sudah berada di jalur C. Jadi di jalur C ini ada beberapa jalur lagi yang bisa kita lewati, yaitu jalur B, E, dan F. Nah, jadi di sini opennya kita masih memasukkan AB karena jalur yang tadi
kita masukkan, kita belum melewati, jadi kita memasukkannya lagi. Kemudian kita menambahkan dua jalur lainnya, yaitu E dan F, atau ini merupakan jalur baru. Nah, untuk C sendiri sudah kita tidak masukkan pada open karena kita sudah berada pada titik C, jadi kita langsung close atau keluarkan C pada jalur yang kita buka ini untuk dilewati. Nah, selain itu untuk jalur baru itu, yaitu E dan F ini, kita masukkan juga tabelnya serta kita masukkan juga biaya perkiraannya, dan kemudian kita sesuaikan lagi dengan contoh kasusnya, yang dimana di sini ini ada E yang biaya perkiraannya 40, kemudian untuk F biaya perkiraannya 100, di sini kita masukkan juga. Nah, setelah itu di sini kita memilih lagi untuk jalur terendah atau biaya perkiraan terendah yang bisa kita lewati untuk ke jalur selanjutnya. Nah, untuk biaya perkiraan terendah ini ada pada jalur E, yang dimana E ini hanya memiliki biaya perkiraan sebesar 40. Jadi setelah kita berada pada titik C ini, kita menuju ke jalur E karena memiliki biaya perkiraan terendah. Jadi posisi kita saat ini ada pada jalur E. Kemudian kita masuk ke langkah ketiga. Nah, untuk langkah ketiga ini, saat ini kita berada pada jalur E, yang dimana titik yang selanjutnya tadi yang dari jalur C. Nah, untuk jalur E ini ada tambahan dua jalur, yaitu jalur D dan I. Karena di sini kita bisa melewati D dan I. Untuk F-nya kita tidak usah tambahkan karena sudah sebelumnya sudah kita masukkan. Jadi di sini untuk tambahannya itu, untuk opennya itu kita tambahkan jalur D dan I. Nah, untuk close-nya sendiri kita sudah mengeluarkan E karena kita sudah berada di titik tersebut. Nah, untuk D dan I ini juga kita masukkan di tabel angka ketiga beserta dengan biaya perkiraannya sebesar 95 dan 20. Nah, setelah itu kita memilih lagi biaya perkiraan mana yang paling terendah kita lewati itu ke jalur selanjutnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa jalur dengan biaya terendah itu ada pada 20 karena jalur-jalur yang lainnya memiliki biaya perkiraan yang lebih besar. Jadi setelah kita berada di jalur E, kita menuju ke jalur I. Jadi saat ini kita berada pada jalur I karena jalur I ini memiliki biaya perkiraan terendah dari jalur-jalur lainnya. Selanjutnya kita masuk pada langkah keempat. Nah, di langkah keempat ini saat ini posisi kita sudah berada di jalur I. Nah, untuk di jalur I ini dia membuka 4 jalur lagi, yang dimana itu merupakan jalur G, jalur J, dan jalur K beserta dengan jalur H. Nah, untuk jalur H ini merupakan tujuan kita. Jadi kita pada open ini kita menambahkan 4 jalur lainnya, yaitu G, J, K, dan H. Nah, untuk jalur I seperti biasa kita close. Nah, setelah itu selanjutnya seperti biasa juga kita langsung memasukkan jalur G, J, K, dan H ini. Setelah itu kita masukkan juga biaya perkiraannya, yaitu ada 60, 55, 80, dan 0. Nah, untuk di sini kita memilih lagi untuk biaya perkiraan terendah untuk menuju jalur selanjutnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa jalur dengan biaya perkiraan terendah itu ada pada jalur H, yang dimana hanya memiliki biaya perkiraan. Nah, selain itu jalur H ini merupakan jalur tujuan kita. Jadi untuk contoh kasusnya sudah sampai di sini, berakhir di sini, atau kita sudah mendapatkan hasilnya. Nah, untuk solusinya sendiri di sini kita masuk pada halaman selanjutnya. Nah, ini adalah solusinya. Solusinya yaitu kita untuk menuju dari SPBU Sis Al Jufri menuju SPBU Towa, kita harus melewati jalur C, E, I, dan H. Nah, untuk solusinya di sini ini ada. Ini S merupakan titik awal kita, kemudian kita menuju ke jalur C, jalur E, jalur I, dan jalur H yang dimana merupakan tujuan kita. Nah, untuk total jaraknya sendiri di sini sebesar
180 total jaraknya. Nah, untuk total jaraknya ini didapat dari mana? Untuk total jaraknya ini didapat dari biaya sebenarnya ini. Nah, untuk biaya sebenarnya itu, jika kita menggunakan biaya sebenarnya, kita kita mengeluarkan biaya sebesar 180. Nah, 180 itu berasal dari mana saja? Jadi 180 ini berasal dari dari jalur titik awal S menuju jalur C sebesar biaya sebenarnya itu ada 30, kemudian C ke E biaya sebenarnya 30, kemudian selanjutnya E ke I biaya sebenarnya 50, kemudian I ke H biaya sebenarnya 70. Jadi 30 tambah 30 tambah 50 kemudian tambah 70, jadi totalnya sebesar 180. Jadi untuk contoh kasusnya sampai di sini. Jadi kita mendapatkan solusi S, C, I, dan H dengan total jarak 180. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, di sini kita dapat lihat dari contoh di atas, Giridi akan menemukan solusi S, C, I, H dengan total jarak 180 atau total jarak sebenarnya. Jadi kita sudah tidak menggunakan total jarak yang ada pada tabel tadi ini, yaitu total jarak perkiraan. Jadi di sini kita menggunakan total jarak sebenarnya yang ada pada jarak-jarak ini yang pada gambar. Kemudian selanjutnya, namun ada solusi lain yang lebih optimal, yakni kita bisa memulai dari jalur S kemudian menuju jalur A, B, D, I, J, H dengan total jarak hanya 160. Nah, oke, kita lihat untuk total jarak ini apakah benar. Kita ke halaman awal dari contoh kasusnya. Nah, di sini untuk contoh kasusnya di sini kan tadi kita dari titik S kemudian C, E, I, H. Ini adalah solusi yang kita dapatkan. Nah, untuk biaya yang lainnya atau solusi yang lainnya ternyata ada yang lebih menguntungkan. Jadi di sini kita bisa memilih jalur yang lain, yaitu S, A, B, D, H, D, I, J, dan H. Sesuai dengan yang ada tadi di sini, solusi yang lebih rendah atau biaya sebenarnya yang lebih rendah kita bisa keluarkan ada pada jalur S, A, B, D, I, J, H. Oke, kita lihat S, A, B, D, I, J, H. Jadi S, A, B, D, I, J, H. Nah, di situ hanya mengeluarkan sebesar 160 biaya sebenarnya. Nah, di sini biaya sebenarnya itu didapat dari S ke A sebesar 30, kemudian A ke B sebesar 10, kemudian B ke D sebesar 30, selanjutnya D ke I sebesar 30, selanjutnya I ke J sebesar 30, kemudian J ke H sebesar 30, sehingga mendapatkan sebesar 160 jarak atau biaya sebenarnya yang bisa keluarkan. Nah, dari sini dapat diartikan bahwa metode best first search dengan algoritma greedy tidak bisa menemukan solusi yang optimal. Nah, sesuai dengan poin-poin yang dikatakan tadi di awal, mengapa dikatakan tidak optimal? Karena algoritma ini hanya menggunakan biaya perkiraan untuk menuju jalur-jalur tujuannya. Jadi sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi ada jalur yang lebih menguntungkan untuk menuju jalur tujuan. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa algoritma ini tidak mendapatkan solusi yang optimal? Karena jalur algoritma ini menggunakan jalur atau maksud saya menggunakan biaya perkiraan. Jadi
untuk algoritma greedy itu menggunakan biaya perkiraan sehingga tidak mendapatkan solusi yang optimal, karena setelah mendapatkan solusinya dia menghitung menggunakan jalur atau biaya yang sebenarnya yang dikeluarkan, jadi tidak menggunakan biaya perkiraan lagi. Mungkin sekian dari video tugas saya ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.